Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman-teman menjelaskan dan memaparkan tentang aplikasi dan prosedur pendirian usaha pada bidang kelistrikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aplikasi dan prosedur pendirian usaha bidang kelistrikan. Mendirikan usaha di bidang kelistrikan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aturan, perizinan, dan praktik terbaik. Dari menyusun rencana bisnis yang komprehensif hingga memenuhi persyaratan modal, proses ini memerlukan perencanaan yang cermat. Adapun peluang dan tantangan usaha di kelistrikan di Indonesia. Yang pertama, peluang. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang pesat di Indonesia menciptakan permintaan yang tinggi untuk jasa dan produk kelistrikan. Lalu ada tantangan. Persaingan yang ketat, regulasi yang kompleks, dan kebutuhan akan modal yang besar dapat menjadi hambatan bagi pendatang baru. Solusinya, memahami peluang pasar, mengikuti aturan, dan merencanakan dengan matang dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Ketentuan perizinan dan regulasi usaha kelistrikan. Yang pertama, perizinan usaha, yakni memahami persyaratan dan proses untuk memperoleh izin usaha yang diperlukan, seperti SIUP, TDP, dan NIB. Lalu yang kedua ada regulasi teknis, mematuhi standar keamanan dan keselamatan kerja yang ditetapkan oleh regulator seperti PUIL dan K3. Lanjut yang ketiga, lingkungan dan sosial, memenuhi ketentuan terkait dampak lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya ada perencanaan bisnis, yaitu menyusun rencana usaha yang komprehensif. Ada 3, yaitu yang pertama analisis pasar. Analisis pasar di sini yaitu mengidentifikasikan tren, pesaing, dan peluang pasar yang tersedia. Kemudian yang kedua ada strategi operasional, yang dimana strategi ini merancang proses kerja yang efisien dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada proyeksi keuangan, memperkirakan biaya, pendapatan, dan arus kas untuk memastikan keberlanjutan usaha. Di slide selanjutnya ada pemilihan badan usaha dan struktur kepemilikan. Yang pertama, bentuk badan usaha. Memilih antara PT, CV, atau bentuk lain berdasarkan kebutuhan dan kemudahan pendirian. Kemudian ada kepemilikan, yaitu menentukan jumlah pemegang saham dan proporsi kepemilikan yang sesuai dengan tujuan usaha. Dan yang terakhir yaitu ada tata kelola. Tata kelola di sini maksudnya adalah menetapkan struktur kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Selanjutnya, saya akan bahas tentang persyaratan modal dan pembiayaan usaha kelistrikan. Ada 3, yaitu modal awal, pembiayaan eksternal, dan juga dukungan pemerintah. Modal awal yaitu memiliki dana yang cukup untuk berinvestasi kepada peralatan, infrastruktur, dan juga modal kerja. Kemudian ada pun pembiayaan eksternal yang mengajukan pinjaman pada bank atau mencari investor untuk mendukung pertumbuhan usaha, dan yang terakhir dukungan pemerintah yaitu memanfaatkan insentif dan skema pembiayaan yang disediakan pemerintah. Selanjutnya, adapun proses pengadaan sumber daya manusia berkualitas. Ada 3, yaitu rekrutmen, menarik dan menyeleksi kandidat yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai. Kedua, ada pelatihan, yaitu memberikan pelatihan teknis dan soft skill untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang ketiga adalah retensi, yaitu mempertahankan karyawan dengan memberikan kompetensi yang kompetitif dan lingkungan kerja yang baik. Kemudian selanjutnya adalah manajemen operasional, yaitu efisiensi dan keselamatan kerja. Adapun perencanaan produksi, yaitu menjamin ketersediaan material, peralatan, dan tenaga kerja yang memadai. Adapun pengelolaan inventory, yaitu menjaga tingkat persediaan yang optimal untuk memenuhi permintaan. Dan yang terakhir adalah keselamatan kerja, yaitu mematuhi protokol K3 untuk melindungi karyawan dan juga mencegah kecelakaan. Baik, saya akan melanjutkan tentang strategi pemasaran dan pengembangan pasar. Ada 3, yaitu 1, branding. Membangun citra perusahaan yang kuat dan terpercaya di pasar. 2, segmentasi. Mengidentifikasi dan menargetkan segmen pelanggan yang paling potensial. Dan yang terakhir, yang ketiga, distribusi. Memastikan produk dan jasa dapat dengan mudah diakses oleh pelanggan. Selanjutnya,
tentang tata kelola keuangan dan perpajakan usaha kelistrikan. Ada 3. 1. Pembukuan keuangan. Menerapkan sistem akuntansi yang akurat dan transparan untuk mencatat transaksi. 2. Manajemen pajak. Memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku bagi usaha kelistrikan. 3. Analisis kinerja. Menggunakan data keuangan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.